Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8, firman Tuhan menyatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Sahabat semua, kehidupan kita ini pada dasarnya dibentuk oleh satu prinsip ilahi yang sangat penting. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Prinsip ini bukan hanya berlaku dalam bidang pertanian, tetapi juga dalam kehidupan rohani, moral, emosi, dan sosial kita. Galatia 6 ayat 7 dan 8 dengan tegas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Kita mungkin boleh menipu manusia, tetapi kita tidak boleh menipu Tuhan. Segala yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti akan ada balasannya. Maka itu ayat ini menyeru kita untuk menabur dalam roh dan bukannya dalam daging. Apa maksudnya menabur dalam daging? Menabur dalam daging bermaksud kita hidup menuruti keinginan kedagingan kita. Keegoan, hawa nafsu, kebencian, iri hati, amarah, ketamakan, dan segala perkara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini bukan hanya soal dosa besar yang terlihat, tetapi juga dosa dalam hati kita. Seperti dendam yang dipendam, kesombongan atau sikap tidak peduli terhadap sesama. Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka yang hidup menurut daging ini akan menuai kebinasaan. Ini bukan sekadar kehilangan berkat di dunia ini, tetapi juga kerugian rohani yang kekal impaknya. Apa pula maksudnya menabur dalam roh? Menabur dalam roh pula bermakna kita hidup selaras dengan pimpinan Roh Kudus. Kita menanam benih kasih, pengampunan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kebaikan. Roma 8 ayat 6 mengatakan, "Kerana keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Mereka yang hidup menurut roh akan menuai hidup yang kekal. Bukan sekadar kehidupan setelah kematian, tetapi juga kehidupan yang penuh makna dan damai di dunia ini. Mengapakah Tuhan mahu kita menabur kebaikan dan bukan kejahatan? Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam kegelapan dan kehancuran. Sebaliknya, Dia menghendaki agar hidup kita berbuah dan menjadi berkat kepada orang lain. Apabila kita menabur kebaikan, kita sedang menyebarkan kasih Kristus kepada dunia yang penuh luka. Kita sedang membangunkan kehidupan yang kekal, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama kita. Kita juga sedang menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesediaan kita untuk dipakainya. Kebaikan yang kita tabur mungkin tidak memberikan hasil serta-merta, tetapi percayalah, benih yang ditabur dalam roh akan berbuah pada waktunya. Tuhan melihatnya dan akan memberkati hidup kita. Apakah implikasi ayat ini terhadap kehidupan rohani kita? Kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan dan setiap tindakan mempunyai akibatnya. Kita tidak boleh hidup secara sembrono dan berharap tidak menuai akibatnya.
kita perlu hidup dengan kesadaran rohani. Kita dipanggil untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu dengan menghidupi buah roh dan menolak perbuatan daging. Kita perlu sabar dan tekun dalam menabur yang baik. Kadang-kadang kita tidak melihat hasilnya dengan segera. Namun Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Kita akan menuai sesuai dengan jenis benih yang kita tabur. Jika kita menabur pengampunan, kita akan menuai damai. Jika kita menabur kasih, kita akan menuai hubungan yang kuat. Jika kita menabur kebenaran, kita akan menuai kepercayaan dan integriti. Ada 5 langkah praktikal untuk menabur dalam roh. Pertama, renungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah benih rohani. Semakin kita mengisi diri dengan firman, semakin kuat kita untuk menghidup kehidupan yang menuruti Roh Kudus. Kedua, latih diri untuk memberi dan melayani. Carilah peluang untuk berbuat baik. Taburkan kebaikan walaupun dalam perkara kecil. Ketiga, bersikap pemaaf dan lemah lembut. Jangan biarkan dendam atau kemarahan menjadi benih yang kita tanam. Keempat, bersandarlah kepada Roh Kudus dalam setiap keputusan. Mintalah pimpinan Roh Kudus sebelum bertindak atau berkata-kata. Dan kelima, elakkan pengaruh yang menarik kepada daging. Janganlah mata, telinga, dan hati kita tersangkut kepada perkara-perkara yang mengundang dosa. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hidup kita hari ini adalah hasil dari benih yang kita tabur semalam. Dan masa depan kita pula akan ditentukan oleh benih yang kita tabur pada hari ini. Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam roh, menabur kebaikan dan menuai kehidupan yang penuh berkat dan kekal. Jangan sesat, jangan tertipu. Tuhan melihat hati dan tindakan kita. Dan Dia setia untuk memberi upah kepada yang hidup benar di hadapannya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.